Ni'matani maghbunun inda katsirin minan nas. Dua kenikmatan ini yang banyak dilalaikan oleh sebagian manusia. MGBJ TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MGBJ TV, satu saf untuk semua. Jumpa lagi kita di Dialog Jumat bagian yang ke-8 tanggal 22 Januari 2021 bertepatan dengan tanggal 9 Jumada Tsani 1442 Hijriah. Kali ini saya ditemani oleh narasumber kita pada siang hari ini sebagai khatib Jumat pada kesempatan siang hari ini adalah Ustadz Ibnu Jarir LC. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Baik, sahabat sekalian, tema untuk dialog Jumat kali ini adalah memaksimalkan waktu sebagai manifestasi syukur nikmat. Baik Pak Ustadz, langsung saja. Pertanyaannya adalah bagaimana aktualisasinya dengan tema khutbah siang ini, memaksimalkan waktu sebagai manifestasi syukur nikmat. Silakan Pak Ustadz. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yaqulu subhanahu wa ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ustaz kita yang kita cintai dan teman-teman di studio, jamaah sekalian di mana saja berada, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberikan keberkahan, dan kita meski di rumah tetap bisa memaksimalkan waktu kita. Amin. Bagaimana kita mewujudkan kerja-kerja yang maksimal dalam rangka mengisi waktu kita, dalam rangka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat besar ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini indah. Hidup kita terdiri dari bentangan waktu, menit, detik, jam, hari, pekan, bulan, tahun, dan terus inilah hidup kita. Makanya disebutkan oleh seorang ulama, Imam Hasan Al-Basri, innama anta ayyam, sungguh kau ini adalah hari. Jadi kita terdiri dari gugusan hari. Fa idza dhahaba minka yaumun dhahaba ba'duka. Kalau hari-harimu telah kau lewati, maka hidupmu pun juga berkurang. Dan begitulah. Dan ini menjadi penting. Berarti adalah hidup kita ini waktu. Dunia kita adalah juga waktu, bahkan akhirat kita adalah juga waktu. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan dan mewanti-wanti kita semuanya agar kita tidak lengah dengan waktu ini. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun inda katsirin minan nas. Dua kenikmatan ini yang banyak dilalaikan oleh sebagian manusia adalah as-sihhah wal faragh, kesehatan dan juga waktu yang Allah berikan pada kita. Subhanallah. Dari sinilah bila kita tahu qimatul waqt, harga waktu ini, kita tidak akan menyia-nyiakan begitu saja. Ini yang pertama. Lalu kedua adalah badiru bil a'malis shalihat. Segera kita untuk beramal saleh. Ya, makanya kalau kita sering mendengar hadis Rasul SAW yang dinasyidkan oleh
saudara-saudara kita dulu dari Malaysia. Betul. Gimana itu nasyidnya? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Madanan tajir. Apa yang kita tunggu lagi kalau kita masih sehat? Segera lakukan. Apa saja yang kita ingin lakukan dari kebaikan-kebaikan. Karena Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu yakrahu anir rajuli la ya'malu bi'amalid dunya wa la ya'malu bi'amalil akhirah. Umar itu sangat marah kalau ada seorang pemuda yang dia tidak sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan dunia atau apalagi akhirat. Kalau waktu senggang untuk hanya sekedar mengisi waktu dengan nongkrong dengan ini, Allahu Akbar. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang kedua apa, Ustaz? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang akan mendapatkan keberuntungan hidup ini adalah yang pertama salat, yang kedua tidak menyia-nyiakan kehidupannya begitu saja. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita ini terhadap waktu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini modal utama kita. Modal utama kita ini adalah waktu dalam hidup ini. Kita di rumah hari ini sedang apa? Apalagi kondisi pandemi ini yang kita semuanya banyak WFH, kerja kita di rumah. Kalau kita tidak perhatikan, ya Allah, kadang kita kalau di rumah ada kalanya males-malesan, tidur-tiduran, karena juga nggak jelas mindset kita, apa yang kita programkan dalam hidup ini. Ya sudahlah, pokoknya ngisi kekosongan dengan macam-macam kegiatan yang kadang-kadang tidak jelas. Allahu Akbar. Mas'ulun amam Allah. Kita ini bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Nanti kita sebelum beranjak kaki kita di hadapan Allah, nanti langsung Allah mintai pertanggungjawaban kita. Yang pertama adalah umur kita, an umrihi fi ma'afna. Umur kita untuk apa kita habiskan. Dan sekali lagi tadi, umur kita, hidup kita adalah bentangan waktu. Yang keempat, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, maka hitunglah diri kita senantiasa bagaimana kita menggunakan waktu, bagaimana kita mendistribusikan waktu. Itu Ustaz yang pertama. Baik Ustaz, menarik sekali ya. Ternyata kaitan antara waktu dengan syukur itu luar biasa, luar biasa eratnya. Nah, berikutnya Pak Ustaz, bagaimana kiat agar kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini, Ustaz? Bagaimana kiatnya agar kita mampu memaksimalkan waktu, agar hari ini lebih baik daripada hari esok? Hari esok kemarin, hari ini lebih baik dari kemarin. Subhanallah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dan yang hadir di studio ini. Yang pertama, la tu'ajjil amalal yaum ilal ghad. Yang pertama, jangan pernah ada dalam diri kita ini, ya meskipun kita manusia punya kelemahan, punya malas dan seterusnya, ini manusiawi, tapi tetap langsung hubungkan itu ke mind kita, ke pikiran kita, bahwa sesungguhnya kita ini, saudara-saudara yang dirahmati Allah, tidak boleh untuk menunda-nunda. Makanya Rasulullah SAW menyatakan al-ajalatu, menunda-nunda itu adalah minasyaiton, dari syaitan. Jadi nggak boleh menunda-nunda. La tu'ajjil amalal yaum ilal ghad. Jangan kita tunda kerja kita hari ini untuk besok. Makanya kalau apalagi anak muda nih ya, kalau diminta tolong oleh orang tuanya,
Sobat tadi namanya Andri Indra. Disebut. Ayo kerjain sekarang, itu ada tugas kan. Nah, ntar lah Bu. Ayo, besok lah. Kan masih muda ini, masih panjang waktu. Kirain kita masih panjang, masih ini. Kita tidak tahu, be. Makanya ada 5 rahasia Allah Subhanahu wa taala itu adalah innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ada 5 yang prerogatif Allah itu. Yang pertama adalah kiamat kapan. Sampai sekarang ini orang nggak pernah ada yang tahu. Kiamat 2012 lewat, nggak ada. 2019 bahkan yang bilang 999 sudah mati duluan. Oh iya benar gitu. Allahu Akbar. Jadi kemudian turun hujan. Hari ini mau hujan atau enggak? Sudah mendung gitu, tapi ternyata enggak jadi juga. Hujannya enggak ada yang tahu. Kemudian yang ketiga adalah apa yang ada di rahim seorang manusia yang mau dicipta oleh Allah ini, apa, laki atau perempuan. Kalau alat-alat itu kan sudah kelihatan, baru di USG itu baru kelihatan laki atau perempuan. Tapi sebelum itu nggak ada yang tahu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang tidak ditanya. Kita lahir laki-laki, situ lahir perempuan, nggak ada ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanya adalah amal kita. Kemudian yang keempat adalah wa ma tadri madza taksibu ghadan. Apa yang akan kita lakukan besok? Besok belum punya kita. Ames. Kemarin sudah berlalu, besok belum punya kita. Yang punya kita adalah now, sekarang ini. Luar biasa. Maka maksimalkan ini. Dan kemudian wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan kita tidak tahu kapan kita mati di tempat mana. Maka Allahu Akbar, jangan pernah menunda-nunda amal hari ini atau untuk kita kerjakan untuk besok atau entar-entar. Kalau kita bisa lakukan sekarang, Allahu Akbar. Ini yang pertama, la tu'ajjil amal al-yawm ila al-ghad. Kemudian yang kedua, yakinlah bahwa kita dengan menyegerakan beramal, menyegerakan amal-amal soleh, kita telah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita semuanya tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi atau Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wal asr. Coba Allah itu bersumpah dengan wal asr, demi masa, was subhi, subuh, wal duha, waktu duha, wal laili, malam, wan nahar, semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Mengingatkan betapa sungguh waktu ini begitu penting. Apabila sudah datang kepada kita, lan ya'ud ila qiyamis saah, enggak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Maka mumpun kita masih sehat, kita masih bisa sekarang maksimalkan. Subhanallah. Itu Ustaz, kiat kita untuk agar kita lebih baik hari ini daripada hari kemarin. Dan yang ketiga tentunya ini terakhir kita, kan kita ini sedang kontrak bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ya, orang yang kontrak bisnis itu pasti dia selalu melakukan hitung-hitung. Ya. Ada yang mau bisnis nggak di sini? Ya. Mudah pasti bisnis. Pebisnis itu manusia yang paling banyak berhitung. Begitu. Maka hitung-hitunglah kita, waktu-waktu kita ini untuk apa? Ini menjadi penting. Untuk apa? Kita kemanakan? Kita isi dengan apa? Dan ini menjadi penting. Maka itulah kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita semuanya. Gimana Ustaz itu? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Subhanallah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ini mengingatkan pada kita semuanya bahwa hidup kita sekali lagi tidak tahu endingnya. Maka setiap hari harus kita persiapkan. Makanya kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu diriwayatkan, beliau setiap hari sudah menulis tulisan pesan wasiat. Lalu ditaruh di bawah bantal beliau. Apa kira-kira nanti kalau saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak tahu kapan, kemudian wasiatnya sudah ada. Makanya itulah beliau mengingatkan kepada kita semuanya, memberikan contoh agar kita bisa untuk memaksimalkan waktu, kiat-kiat mengisi waktu ini selalu berhitung dan sadar bahwa diri kita sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Moga kita beruntung. Amin amin. Baik, terima kasih. Terakhir. Iya. Terakhir, doa ini menjadi penting. Doa
Jamaah doa. Saudara-saudaraku, doa. Boy, friend, doa menjadi penting, bukan doi. Doa luar biasa. Doa ini bisa merubah, bahkan bisa merubah takdir. Doa ini bisa merubah takdir, bahkan bisa menolak takdir, bahkan dia bisa, kalau takdir sudah turun, bisa meringankan apa yang sudah terjadi. Ini luar biasa doa. Maka perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala kalau memerintahkan pada kita semuanya berdoa, ud'uni astajib lakum. Langsung, nggak ada barriernya, nggak ada penghalangnya. Ud'uni astajib lakum. Dan di antara doa yang Rasulullah ajarkan pada kita semuanya agar kita mampu memaksimalkan waktu adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, karuniakan kami pertolongan, karena kita ini lemah. Kita ini lemah, punya waktu banyak kadang untuk berbuat hal yang kecil yang manfaat, kadang-kadang aja. Jadi begitu. Maka subhanallah, a'inni ala dzikrika, berikan pertolongan kami ya Allah untuk berzikir kepadamu. Zikir itu kan ringan kan? Yeah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bahkan kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Dua kalimat yang ringan di lisan dan berat di timbangan nanti. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi orang yang tidak sadar bahwa ini adalah dalam mengisi waktu, kayaknya untuk mengucapkan itu berat. Makanya perlu kita minta tolong pada Allah, ala dzikrika wa syukrika, apalagi bersyukur ini. Ya Allah, syukur pakai lisan sekedar mengucapkan alhamdulillah, apa sih beratnya? Dan kemudian menggunakan fisik kita ini untuk berbuat sesuatu, apa sih beratnya? Tapi kadang kalau kita tidak ada yang memaksa gitu, ya Allah. Makanya ada pengingat dari Rasulullah SAW, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah kamu kepada amal-amal soleh, jangan nunggu 7 yang akan datang kepadamu. Apakah kamu beramal nunggu kalau tua dulu, ntar kalau tua? Ya siapa yang tahu? Banyak teman-teman kita yang masih muda dipanggil oleh Allah melalui COVID. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita. Apakah kita nunggu fakir, sudah nggak punya apa-apa, susah juga? Apakah kita nunggu kematian? Allahu akbar, apalagi yang sudah diusung, kita nggak bisa kuat apa-apa? Ataukah nunggu apa lagi? Nunggu kalau kita sudah sakit, naudzubillah, sekali lagi. Atau nunggu apa lagi? Nunggu dajjal, nunggu kiamat. Ya Allah, jangan sampai, segeralah. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa bersyukur, wa syukrika wa husni ibadatik, dan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggunakan waktu ini dalam rangka membangun sebaik-baik ibadah kita, baik ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah, baik ibadah ritual, sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah zikir dan seterusnya, atau ibadah ghairu mahdhah. Apalagi dalam kondisi pandemi ini, banyak orang-orang yang membutuhkan kita, banyak orang-orang yang pengen perhatian dari setiap kita. Maka ada kunci 4 hal agar kita menjadi manusia yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membantu saudara-saudaranya yang kesulitan di dunia ini, maka dia akan dibantu oleh Allah kesulitannya nanti di hari akhir. Yang kedua, waman yassara an mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan saudara-saudara kita yang berada dalam kesulitan di dunia ini, maka Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu alaihi wa lahu yaumal fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah tutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan yang keempat adalah wa ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi kana Allahu fi 'auni akhihi. Kana Allahu fi 'auni akhihi, maka al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah selalu menolong hambanya selagi hamba ada care dengan saudara-saudaranya yang lain, dan itu dalam memaksimalkan waktu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada kita semuanya untuk memanfaatkan waktu, karena hidup kita adalah waktu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Subhanallah, penjelasannya sangat luar biasa, luas sekali. Baik pemirsa, sahabat MJBJ TV yang berbahagia,
Demikian dialog kali ini, semoga ada manfaatnya. Amin. Barakallahu fiik Ustaz. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MGBJ TV